Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il ala ila yaumiddin. Pengantar penerjemah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa al-sami al-basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dirinya Allah, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Quran surat Al-Surah 11. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bagi dirinya sifat-sifat yang menunjukkan dan sekaligus memberitahukan, menggambarkan dan membuktikan kesempurnaannya. Allah subhanahu wa ta'ala melakukan pilihan-pilihan sesuai kehendaknya untuk memberikan pahala atau memberikan siksa, mencipta atau tidak mencipta, memberi petunjuk atau tidak memberikannya, dan sebagainya. Allah subhanahu wa ta'ala melakukan perbuatan-perbuatan yang layak baginya dan sesuai dengan kehendak dan kekuasaannya. Begitulah Tuhan memberi tahukan tentang dirinya kepada makhluknya. Apapun yang terdapat dalam diri Allah dan keluar dari dirinya adalah kehendak, kekuasaan, kesempurnaan dan milik Allah yang maha suci. Itulah sifat Allah yang maha sempurna dan meliputi segala sesuatu. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa Allah sama sekali berbeda dari dan tidak dapat disamakan dengan makhluknya. Dia Allah suci dan bersih dari segala penyerupaan dan pembentukan. Sifat Allah bukanlah dzatnya, tetapi ia sifat tidak dapat dipisahkan darinya. Jika dikatakan bahwa Allah maha melihat, berarti Allah melihat dengan penglihatannya, bukan dengan dzatnya. Penglihatannya bukanlah dzatnya, tetapi ia tidak dapat dipisahkan darinya. Sebab jika penglihatannya terpisah dari dzatnya, berarti ada ta'addud al-qadamu. Baca ada yang qadim selain Allah. Penglihatan Allah tidak sama pula dengan penglihatan makhluknya, karena dia bebas dari persamaan rupa dan bentuk. Oleh karena itu sebagian ahli kalam teolog muslim menyebut sifat dengan istilah la huwa wala ghairuhu. La huwa wala ghairuhu, bukan dia dan bukan pula selain dia. Penetapan sifat-sifat Allah berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak semata-mata karena sifat-sifat itu baik atau karena Allah membuatnya, akan tetapi didasarkan pada kesesuaiannya dengan dzat yang maha agung. Maka sifat awaliyah Allah menegaskan dirinya tidak bermula, dan sifat akhiriyah memastikan ketidakberakhirannya Dia yang awal dan maha akhir. Bahwa Allah tertawa, tersenyum, marah, mencintai dan membenci menunjukkan Dia berkehendak memperbuat sesuai dengan kesempurnaan dzatnya. Allah memberikan balasan kepada orang
orang yang berbuat dosa dan memperolok-olok orang yang memperolok-oloknya, menipu orang yang menipunya, atau jika dia berkehendak dia memusnahkan suatu kaum dan menggantikannya dengan kaum yang lain. Demikian Allah dan Rasul-Nya memberitahukan tentang Allah. Dia berfirman, dan Allah memperbuat apa yang Dia kehendaki. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 27. Dengan tidak berpretensi menafikan adanya perdebatan seputar sifat Allah yang menjadikan polemik hangat, tetapi mampu mendongkrak gairah keilmuan masyarakat muslim zaman klasik. Di kalangan para teolog muslim masa lalu, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah telah memberitakan tentang zat Allah, perbuatan Allah, dan hal lainnya yang berhubungan dengan dirinya. Dalam ayat di atas umpamanya disebutkan bahwa dan Allah memperbuat apa yang Dia kehendaki, dan firman-Nya, Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jika dipertanyakan apa yang Dia kehendaki dengan apa yang Dia mendengar, dan dengan apa pula Dia mengetahui, jawabannya jelas, yaitu bahwa Allah dapat melakukan apa saja yang Dia kehendaki, karena Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Dia mendengar dengan pendengarannya, al-sam'u, dan Dia mengetahui dengan pengetahuannya, al-ilmu, dan seterusnya. Jika demikian, maka persoalannya bukan saja terletak pada apakah Allah mempunyai sifat atau tidak, tetapi lebih pada pengertian sifat. Karena itulah penulis buku ini mencoba mendefinisikan sifat dan sekaligus membedakannya dengan nama. Bahkan penjelasan mengenai kaidah-kaidah penetapan sifat-sifat Allah disertakannya, sehingga dapat dibedakan dengan tegas antara yang sifat dan yang bukan, yang dapat dinisbatkan kepada Allah dan yang tidak dapat dinisbatkan, dan antara sifat Allah dengan namanya. Semuanya telah dibingkai dalam kerangka pemikiran yang terorganisir dan terstruktur, sehingga dapat dengan mudah menetapkan sesuatu sebagai sifat yang layak bagi Allah atau tidak, dengan dasar pengertian sifat yang dibangunnya dan kaidah penetapannya yang disusunnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il ala ila yaumiddin. Terima kasih.